Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Dan masing-masing ada bagiannya. Langsung saja. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Ahmad Ridho. Baik, saya Ahmad Ridho akan melanjutkan penjelasan soal nomor satunya. Di sini saya mengimport dua library, yaitu matplotlib.pyplot sebagai PLT untuk visualisasinya dan NumPy untuk perhitungannya. Kemudian ini ada koordinat titik-titik dari genjangnya, ada titik A, B, C, dan D. Kemudian titik tadi kita buat list serta menutup jarak genjangnya dengan kembali titik A. Seperti ini, ujungnya kita tambahkan A lagi agar jarak genjangnya tertutup. Kemudian ada fungsi untuk merotasikan titik pusat. Ada beberapa parameter, ada X dan Y sebagai titiknya, dan PX dan PX PY sebagai titik pusatnya, dan angle deck sebagai derajat rotasinya. Ini ada angle rate yang berisi radiansnya, dan ada X shifted dan Y shifted sebagai untuk menggeser sumbu X-nya ke pusat rotasi, dan X rot dan Y rot ini untuk melakukan perhitungan untuk melakukan rotasinya. Dan ada return X rot tambah PX. Kenapa ditambah PX? Karena menggeser kembali titik rotasinya, dan juga Y rotnya kita tambah PY juga. Kemudian ada variable angle, ini 120 derajat, artinya merotasikan 120 derajat. Kemudian ada variable B rot, kita panggil, artinya kita panggil fungsi rotasi point. Kita kirimkan nilai X, Y, dan pusat rotasinya serta berapa derajat rotasinya. Di sini akan merotasikan titik B-nya, dan begitu juga untuk titik C dan titik D-nya. Dan ini hasil dari rotasi tadi kita simpan ke bentuk list array juga, bentuk list array, dan kita simpan nama variabelnya itu X rot dan Y rot. Dan ini bagian visualisasinya dengan fixed size-nya 7,7 kali 7. Ini untuk gambar dan jarak genjang aslinya, kita masukkan titik X dan Y. Ini untuk titik jarak genjang hasil rotasinya, yaitu kita masukkan titik X rot dan Y rot. Kemudian ini untuk labelnya, label A, B, C, D ini yang asli. Ini labelnya B, C, D, ini titik hasil rotasinya. Sini tinggal tambahin title, dan X label, Y label, terus tampilkan gridnya, dan aksesnya ke wall agak 1:1 aspek rasionya, dan tampilkan legendnya, dan kita tampilkan diagramnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan outputnya. Yang asli yang berwarna biru ini, dan setelah kami rotasikan akan menghasilkan berwarna merah ini, dan jelas nampak perbedaannya. Baik, saya Ahmad Nizal Islami akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Ridho. Ya, di sini yang pertama ada import library, yaitu yang pertama matplotlib, yaitu gunanya untuk membuat grafik dan visualisasi. Selanjutnya ada numpy, yaitu untuk operasi matematika dan matriks. Nah, selanjutnya di sini ada function, yaitu draw rectangle. Di sini ada beberapa parameter, yaitu point, label, dan color dan label offset. Nah, di sini juga ada fungsi yang yaitu adalah np hashtag. Nah, di sini gunanya itu adalah untuk menggabungkan titik terakhir dengan titik pertama untuk menutup segi 4. Selanjutnya ada PLT plot, yaitu untuk menggambarkan garis dengan marker bulat di setiap titik. Dan selanjutnya di sini ada point np array. Nah, di sini ada titik awal, yaitu titik dari A, B, C, D. Selanjutnya definisi translasi. Di sini ada 3 parameter, yaitu adalah points, tx, dan ty. Untuk yang pertama itulah menggeser semua titik sejauh tx, dan juga pada sumbu x dan ty pada sumbu y. Oke, selanjutnya rumusnya itu ada x. Di
Di sini ada rumusnya, yaitu adalah X, Y sama dengan X ditambah TX dan juga X ditambah TY. Selanjutnya pada rotasi, di sini ada dua parameter, ya, ada point dan angle deck. Nah, di sini yang pertama itulah memutar titik terhadap titik origin atau 0,0. Di sini ada juga matriks rotasi 2D digunakan untuk transformasi. Sudut negatif untuk rotasi searah sejarum jam. Selanjutnya ada skala. Di skala ini ada fungsi yaitu skala dengan 3 parameter, point, SX dan SY. Mengubah ukuran objek dengan faktor XY, ESX dan juga SY. Komposisi transformasinya yang di sini yaitu adalah urutan transformasi penting. Hasil berbeda jika urutannya diubah. Yaitu ada T itu translasi, TR itu rotasi, TRS yaitu adalah skala. Itu perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini ada visualnya, dan yang terakhir adalah aturan ulang batas sumbu agar semua objek terlihat. Mengubah semua koordinat fungsinya itu X dan Y. Mengatur batas sumbu agar semua objek terlihat. Selanjutnya set aspect equal, yaitu memastikan skala X dan Y sama. Yang terakhir itu adalah program ini menampilkan segi 4 dan hasil transformasinya. Lalu ini output yang kedua, kita bisa lihat yang aslinya itu yang warna biru ini. Lalu setelah yang pertama itu segi 4 dan hasil transformasinya yaitu yang warna merah ini bisa kita lihat telah berubah. Baik, di sini saya Sarul Effendi akan melanjutkan penjelasan pada transformasi 2D dengan koordinat homogen. Pada codingan ini yang pertama yaitu di sini ada import library yang itu menggunakan import matplotlib pipload as plt dan import numpy as np, di mana yang bagian sini itu untuk membuat visualisasi grafik dan numpy untuk operasi matematis dengan array atau matriksnya. Kemudian di bagian bawahnya di sini memiliki fungsi yaitu PTS NP hashtag, yang dimana di sini untuk menambahkan titik pertama di akhir array untuk menutup segi 4. Kemudian ada PLT plot untuk menggambar garis yang menghubungkan semua titik dengan marker bulat. Kemudian ada PLT text yang dimana untuk menambahkan label pada setiap titik. Kemudian di sini itu definisi titik awal koordinat homogennya. Di sini koordinat homogen ditambahkan sebagai baris ketiga dengan nilai 1. Kemudian di sini yaitu matriks translasinya yang digunakan untuk menggeser segi 4 unit ke kanan dan 8 unit ke atas. Kemudian di sini yaitu matriks rotasi, fungsinya untuk memutar segi 4 110 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Baik, kemudian yaitu ada skala di sini untuk memperbesar 4 kali lipat pada sumbu X dan 9 kali lipat pada sumbu Y. Kemudian pada komposisi S dikali R kali T, di sini urutan informasi dari kanan ke kiri yaitu translasi T, geser posisi, rotasi R, putar, kemudian skala untuk memperbesar.
Baik, kemudian di sini yaitu ada bagian PLT figure. Pada bagian ini yaitu sebagai segi 4 asli dengan warna biru, kemudian segi 4 hasil transformasi dengan warna merah dan label ABCD. Kemudian di sini itu yang terakhir sebagai pengaturan tampilan, yang dimana fungsinya untuk menggabungkan semua koordinat X dan Y, mengatur batas sumbu agar semua objek terlihat, membuat rasio aspek 1:1 tidak terdistorsi, dan menambahkan grade dan judulnya. Dan ini hasil output nomor 3, yang dimana kita menggunakan teknik komposit, dan yang aslinya ini warna biru, dan yang hasil transformasinya ya warna merah ini setelah melakukan teknik komposit tersebut. Sekian dari kami, salam sejahtera bagi kita semua.